Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali Nena Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Ibu Hani di Jakarta. Pak Agus, mohon penjelasan dari Bapak apabila perusahaan kami di tahun 2024 menyewakan rumah dinas yang digunakan untuk karyawan level tertentu. Jadi rumah ini disewa dari orang pribadi dengan nilai sewa 90 juta rupiah setahun dan biaya sewa ini dicatat sebagai biaya sewa. Yang mau saya tanyakan adalah apakah perusahaan harus melakukan pemotongan PPh pasal 21 kepada karyawan yang menerima fasilitas rumah tersebut? Ibu Hani di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto-Lihin, Tax Partner dari ETS Consulting. Oke, baik. Jadi memang pada umumnya suatu perusahaan ya akan memberikan imbalan kepada karyawannya itu berupa gaji, ya berupa tunjangan dalam bentuk uang ya, dan juga bisa memberikan dalam bentuk lain ya, misalkan seperti pemberian dalam bentuk barang maupun pemberian dalam bentuk fasilitas tertentu. Nah, ini istilahnya kita kenal dengan nama natura dan atau kenikmatan ya, benefit in kind. Nah, contohnya untuk imbalan dalam bentuk natura, misalkan perusahaan memberikan parsel ya kepada karyawan ya, memberikan dalam rangka hari raya seperti itu. Nah, itu imbalan dalam bentuk natura. Nah, sedangkan imbalan dalam bentuk kenikmatan, misalkan perusahaan memberikan fasilitas mobil dinas ya, memberikan fasilitas pengobatan atau juga bisa memberikan fasilitas rumah dinas seperti itu. Nah, itu namanya istilahnya kenikmatan. Nah, jadi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 ya, di situ yang berlaku sejak tahun 2022 ya, atas pemberian natura dan atau kenikmatan ini itu termasuk kategori penghasilan yang dikenakan pajak ya. Nah, memang berbeda dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan sebelumnya. Jadi untuk natura dan kenikmatan ya, untuk Undang-Undang PPh sebelumnya itu bukan merupakan objek pajak. Nah, jadi pihak yang menerima natura dan kenikmatan ya, apabila misalkan dia merupakan wajib pajak orang pribadi ya, itu dikenakan PPh pasal 21 ya untuk saat ini. Nah, memang kalau dulu tidak dikenakan pajak seperti itu. Nah, kalau dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 2021, pihak yang menerima natura dan kenikmatan apabila dia sebagai wajib pajak orang pribadi, maka dipotong PPh pasal 21 seperti itu. Nah, sedangkan di sini yang perlu saya informasikan ya, memang nggak semua natura dengan kenikmatan itu menjadi objek pajak ya. Tadi kan memang natura kenikmatan objek pajak, tapi ada jenis natura dan bentuk natura kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak ya. Di ketentuan di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 itu mengatur seperti itu. Nah, apa-apa saja ya? Ada 5 ya, ada 5. Pertama adalah makanan atau minuman yang diberikan kepada seluruh pegawai. Nah, ini dikecualikan dari objek pajak. Nah, yang kedua ada namanya natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Ya. Nah, yang ketiga ada natura dan kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, yang keempat ada natura dan kenikmatan yang bersumber dari APBN dan APBD. Nah, dan yang terakhir ada natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, ketentuan mengenai natura dan kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu ini itu diatur di Juklaknya ya, di aturan di PMK 66 tahun 2023. Di situ mengatur ya, salah satunya adalah fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan ya, perorangan atau individual. Nah, antara lain seperti apa? Misalkan seperti fasilitas apartemen ya, atau fasilitas rumah ya, yang mana tapi ada batasannya. Nah, batasannya adalah apabila fasilitas rumah atau apartemen tadi yang diterima oleh pegawai itu bernilai tidak lebih dari 2 juta rupiah untuk setiap pegawai ya, dalam jangka waktu 1 bulan ya, per bulannya 2 juta rupiah seperti itu. Jadi intinya kalau untuk fasilitas apartemen atau rumah dinasnya itu di bawah 2 juta ya per bulan, itu
itu tidak dikenakan pajak seperti itu ya. Nah, jadi kalau dari pertanyaan Ibu Hani ya, untuk fasilitas sewa rumah kan yang dibayarkan per tahunnya 90 juta ya. Jadi artinya kalau kita bilang 90 juta per bulannya 7.500.000 ya. Nah, jadi untuk penghasilan atas natura ya, atas kenikmatan tersebut ya, atas fasilitas rumah dinas itu ya yang diterima oleh karyawan, yang menjadi objek pajaknya adalah sebesar 5.500.000. Nah, dapat dari mana? Jadi tadi kan sewanya 90 juta per tahun ya. Jadi per bulannya adalah 7.500.000 ya, dihitung per bulan. Nah, 7.500.000 itu dikurangi batasannya ya. Batasan yang menjadi tidak kena pajak adalah 2 juta. Jadi didapatlah ya, untuk yang nilai yang dikenakan pajaknya itu adalah 5.500.000 per bulan seperti itu. Jadi untuk penghasilan kenikmatan atas fasilitas rumah dinas yang sebesar 5.500.000 itu harus dijumlah dengan penghasilan lain. Nah, misalkan si karyawan itu menerima gaji ya, dia menerima tunjangan transport, misalkan tunjangan lainnya ya. Nah, itu nanti digabungkan ya dengan total 5.500.000 tadi. Nah, di total baru dikenakan tarif pajaknya ya, tarif efektif rata-rata ya, dikenakan PPh pasal 21 yang setiap bulannya. Nah, berikutnya ya, untuk fasilitas sewa rumah ya yang diberikan kepada karyawan tadi ya. Karena di sini kan tadi Bu Hani menjelaskan bahwa untuk perusahaan Bu Hani sewa ya kepada pihak lain seperti itu. Nah, untuk fasilitas sewa rumah itu juga harus dikenakan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 ya, kepada si pemilik rumah tersebut ya di situ. Jadi perusahaan ibu harus memotong PPh-nya 10% dari jumlah bruto sewanya ya kepada si pemilik rumah seperti itu. Oke, demikian saya Agus Susanto-Lihin, semoga bermanfaat untuk Bu Hani dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto-Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.